Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Dr. Tony Muhammad. Pak Dokter. Ya. Pak Dokter, apakah di tempat praktek juga berdampak, Pak Dokter? Fobianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pertanyaan tadi tentang dampak ya, dampak COVID terhadap kunjungan pasien, kira-kira begitu. Ya, betul. Memang untuk kami di klinik sini, di praktek, dampaknya tidak terasa. Itu yang saya mau bandingkan tadi, bahwa untuk sarana atau fasilitas kesehatan yang mereka sudah tahu persis merawat COVID, itu menjadi takut orang atau pasien atau keluarga berkunjung. Sebaliknya untuk vaskes yang tidak diketahui merawat COVID, mereka malah datang. Contohnya di klinik saya sekarang ini. Nah, itu bisa saya buktikan begini, karena saya kerja di 2 tempat. Untuk di klinik, akan banyak pasien-pasien saya yang datang dari daerah Limboto. Ya. Untuk memberikan pemeriksaan saja, misalnya USG di di Limboto, di Rumah Sakit Limboto, mereka enggan untuk masuk. Apalagi untuk masuk ke rumah sakit di sana. Mereka lebih mau atau lebih menginap di fasilitas yang ada di klinik. Cuma kan masalahnya klinik ini kan terbatas fasilitasnya. Ya, sehingga ada kategori tertentu yang harus ke rumah sakit besar. Nah, itulah ada 2 kondisi yang sangat timpang di fasilitas kesehatan yang belum diketahui oleh masyarakat sedang atau sementara merawat pasien COVID, angka kunjungannya biasa-biasa saja, contoh di klinik. Sebaliknya saya kerja di Rumah Sakit Bunda Limboto, seperti yang dijelaskan oleh Pak Direktur, terutama yang saya di penyakit dalam, itu ada satu ruangan yang harusnya berisi 30, itu kadang-kadang syukur-syukur hanya dapat 5 pasien. Setelah kami tidak merawat lagi 2 minggu terakhir, sekarang sudah penuh lagi. Nah, sehingga asumsi tadi yang menyatakan bahwa ini ada fobia di masyarakat, stigma, itu harus bisa dikatakan, bisa dibuktikan. Tapi ini butuh kajian lagi atau butuh data-data dari rumah sakit yang lain. Iya, Pak Dok, mungkin salah satu yang membuat masyarakat takut itu karena memang beredar informasi kalau masuk ke rumah sakit itu mau sakit apapun harus di swab test dulu, baru mendapat pelayanan. Kalau belum ada hasilnya, karena menjaga mungkin perawat juga jangan sampai ini pasien COVID dan mereka tidak melakukan dengan cara protokol kesehatan dalam melakukan perawatan, ini kan berbahaya juga buat para perawat. Jadi sampai beberapa hari menunggu itu belum mendapatkan pelayanan. Ini mungkin salah satu hal juga yang membuat orang takut untuk datang berkunjung ke rumah sakit atau meminta perawatan di rumah sakit. Ya, atau kalau saya diizinkan untuk memaparkan beberapa slide supaya silakan Pak Dokter. untuk mengedukasi supaya lebih informatif, bisa saya tampilkan slide ya. Fenomena hospital phobia ini di era pandemi COVID sepertinya terjadi, ada stigmatisasi. Oke.
ini karena kita ketahui bersama bahwa COVID ini merupakan bencana terbesar dalam sejarah umat manusia yang karena daya sebarnya begitu hebat, daya bunuhnya 3-9%, namun di sisi lain obat maupun vaksin itu belum ditemukan, sehingga masalah COVID ini bisa membuat krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis politik yang bisa-bisa menjadi krisis sosial. Ya. Untuk krisis kesehatan sendiri, kita ketahui bersama di Indonesia itu sudah cukup tinggi angka kejadiannya. Kita perkecil untuk daerah Gorontalo, bisa kita lihat pada peta ini. Kalau tidak salah 2 minggu lalu atau minggu lalu, untuk kabupaten kota itu hampir semuanya merah. Alhamdulillah, ini data kemarin saya ambil, tinggal 2 daerah, yaitu Kota Madia Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang masih merah. Yang sudah hijau, Bualemo dan Gorontalo Utara. Yang warna orange itu Bone Bolango dan Pohuwato. Ini jumlah pasien yang sekarang sudah mendekati 249 sekarang, mungkin sudah ketambahan tadi kalau ada yang kasus baru. Nah, yang cukup menggembirakan kalau dilihat tabel ini, semakin hari jumlah pasien yang positif COVID itu semakin hari semakin menurun. Ini bisa dilihat di kurva yang warna merah, kemudian yang sembuh yang hijau ini semakin hari semakin banyak. Nah, ini bisa dilihat di sini, jadi yang hijau ini semakin banyak yang sembuh, kemudian yang dirawat semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan kurva ini semakin hari semakin menurun, sehingga untuk memasuki era new normal itu kita tidak terlalu terbebani atau terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tentang mendisiplinkan masyarakat. Kita ketahui bersama COVID ini di samping masalah kesehatan juga berdampak masalah ekonomi yang kita sudah ketahui bersama. Sehingga tidak ada satu kata pun harus memutuskan rantai infeksi. Nah, kemarin kurang lebih bulan Desember kita masih masuk di era normal. Begitu kena COVID pertama kali di Jakarta kalau tidak salah bulan Februari, itu semakin hari semakin kasusnya semakin meningkat. Nah, insya Allah kurva ini juga untuk Provinsi Gorontalo kami harapkan atau kami perkirakan, memang kalau lihat data tadi, semoga itu data akan terus menurun jumlah kasusnya, sehingga kita semakin hari jumlah kasusnya semakin berkurang. Nah,